2,5 sangat tinggi. Dari International Agency for Research on Cancer, ini adalah salah satu organisasi di bawah WHO yang khusus meneliti cancer, bahan-bahan yang menyebabkan cancer yang ada di lingkungan kita. Ya, ternyata ada 120 bahan yang jelas-jelas terbukti menyebabkan kanker di sekeliling kita. Ada 82 yang masuk kategori sangat mungkin, ya. Jadi itu ada kategori 1, kategori 2A, 2B, ya. Kemudian ada kategori 3, ya. Tapi ada banyak sekali bahan, ada bahkan 500 bahan yang belum jelas, bukan aman, tapi belum dibuktikan bahwa dia aman. Artinya kita sangat berbahaya di hidup di masa modern ini. Salah satu bahan adalah volatile organic compounds, ya, atau VOC. VOC itu ada di luar rumah dan ada di dalam rumah. Dan itu bikin bukan hanya aging, bikin segala penyakit termasuk cancer. Bahan apa? Bensin. Kalau lagi isi bensin, tutup jendela semuanya. Jangan hirup bau bensin. Ada orang yang seneng ya bau bensin. Itu racun. Itu bikin segala penyakit, bahkan bikin cancer. Ya, benzen ini adalah salah satu turunan dari bensin. Formaldehyde, dalam pekerjaan saya agak banyak terpapar dengan formaldehyde karena itu bahan pengawet jenazah, juga pengawet jaringan kulit. Karena bidang saya dermatopatologi, jadi saya mengambil biopsi kulit, saya operasi, ya, ambil tai lalatnya atau benjolan apa. Nah, terus saya harus masukkan dalam larutan formaldehyde. Nah, formalin, nama kerennya. Formalin itu bahaya, bikin cancer. Makanya jangan beli tahu formalin. Jangan beli ikan yang udah dikasih formalin. Oh ya, by the way, Dokter Sarumpait yang cerita, Dokter Roy. Dia pulang kampung di Sumatera. Saya nggak tahu ibu-ibu barangkali sudah pernah dengar kesaksian beliau pulang kampung. Pas sampai di sana, dia pergi ke pantai di tempat nelayan-nelayan. Lalu mereka habis melaut, bawa itu ikan ke pantai, lalu dia tanya, kapan berangkatnya? Oh, dari 2 hari lalu. Ah, 2 hari? Kok bisa ikannya masih seger? Harusnya kan ikan udah mulai busuk kan 2 hari. Dia lihat kok masih bagus ikannya. Oh, kalian pakai itu, pendingin, pakai es. Kan selalu di mesin motornya itu sudah ada untuk pembuat es. Kalau dia bikin jadi es, ikannya ditaruh di situ aman tuh, ikannya nggak akan busuk. Dibawa sampai ke pantai, dijual di pasar, masih bagus ikannya. Terus dia bilang enggak, karena minyak mahal. Bensin kan mahal untuk mesinnya supaya bisa membuat es. Jadi apa dong yang dilakukan? Formalin. Jadi jangan percaya kalau bilang ikan nggak dikasih formalin, ya. Hati-hati di zaman sekarang ini. Lalu ada lagi nih, ada perchloroethylene. Ini juga ada di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk dry cleaning dan ada di panci, di wajan yang anti lengket. Siapa yang masih pakai wajan anti lengket? Nah, itu ada PFAS dan PFOS, ya, itu singkatannya, ya. Perfluoro alkyl ethylene or something gitu, ya. Itu bahan yang bisa menyebabkan kita penyakit segala macam. Jadi kalau bisa jangan menggunakan panci atau wajan anti lengket, ya. Bahkan baju yang sudah di dry clean, waktu itu kan ada ya orang yang sering pakai baju dry clean terus kena kanker darah, ya, leukemia, ya, limfoma dan leukemia itu kanker darah. Salah satu penyebabnya adalah baju yang di dry clean. Lalu gimana dong, baju nggak boleh dry clean, berarti kalau kita beli bahannya yang dry clean gimana dong cara cucinya? Boleh di dry clean tapi habis itu dijemur. Buka plastiknya, di angin-angin dijemur 1 harian, itu biasanya sudah hilang itu baunya karena dia volatile. Volatile artinya menguap, ya. Di rumah kita, nah, plastik, furniture, cat, vernis, itu semua adalah bahan-bahan yang menyebabkan penyakit, menyebabkan penuaan dini dan menyebabkan cancer, termasuk penuaan pada kulit kita, ya. Jadi kalau ada rumah baru, kan bau mebelnya kan kecium ya, tajam ya. Kalau rumah baru, jangan langsung tinggal di situ.
Diangin-angin dulu, dibukain semua jendela pintu, ya. Kalau sudah hilang bau-baunya, barulah kita tinggal di situ, kita tidur di situ. Kalau beli lemari baru, taruh dulu di luar, kena angin-angin. Jangan kena hujan, kena angin aja. Pokoknya dia baunya udah hilang, udah mulai hilang, baru taruh di dalam. Bahan-bahan yang pembersih lantai, ya, itu kan semua bahan-bahan yang ada keluar volatile compounds-nya, ada penguapan. Semprotan anti serangga, saya udah dari beberapa tahun lalu kita taruh di luar ya, taruh di teras. Ya, ada sebuah box kita taruh di teras, jangan ditaruh di dalam ruangan di mana kita berada. Itu cara untuk menghindarkan diri dari bahan-bahan yang merusak tadi. Nah, kalau kita terpapar, apa yang harus dilakukan? Cuci tangan. Kalau udah masuk di dalam paru-paru kita nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau terpapar di tangan, cuci tangan. Jangan pakai penyegar ruangan yang wangi-wangi. Ya, kalau bisa pakai bahan alam. Bahan alam misalnya apa? Taruh bunga, serai, daun pandan, ya itu bisa kita gantungkan di AC. Ya kalau pengen wangi ruangannya, tapi jangan menggunakan pewangi ruangan. Ya produk kimia jangan disimpan di dalam ruangan tertutup, apalagi kalau ada AC. Ya muter-muter terus di dalam ruangan kita. Nah, soot atau partikel hitam halus ini adalah produk dari pembakaran. Ini yang saya sebutkan tadi termasuk PM 2,5, PM 10 dan PM 0,1 ya. Ini ukurannya kecil sekali yang 2,5 ini, soot particle ya. Ini pasir, kalau pasir di pantai yang halus ini ukurannya jauh lebih kecil dan ini melayang-layang di udara dan itu bisa kita hirup dan nempel di kulit. Di rumah saya pakai sejak pandemi kita punya air purifier, air filter. Tapi entah kenapa di rumah saya selalu PM 2,5 dan VOC-nya nyala lampunya. Berarti kalau kita buka jendela ini masuk dia. Lalu saya putar-putar sampai berjam-jam, malam-malam baru dia bersih. Jadi bayangin seharian tuh buat bikin bersih udara. Harusnya kan dia nyala terus 24 jam. Ya, tapi jadi harus cepat ganti filter. Nah, apa kaitannya sama kulit? PM 2,5 particulate matter ini menyebabkan hiperpigmentasi di kulit, bikin flek. Tahu ya flek wajah ya? Kan flek itu ada macam-macam, ada yang namanya melasma, ada yang blotches gitu kan, yang namanya freckling, ada yang kayak belang-belang aja mukanya. Kenapa? Karena dia memang sudah dibuktikan akan membuat MITF-nya meningkat sehingga dia akan jadi flek, age and hyperpigmentation dari polusi. Jadi caranya apa? Bersihkan muka. Ya, di debu juga ada di dalam rumah tadi yang saya udah sebutkan ya, dari furniture ini. Ya, jadi harus bersihkan wajah dengan benar-benar bersih. Jangan males cuci muka. Cara membersihkan cukup nggak kita dengan air aja? Nggak bisa. Nggak akan lepas itu PM 2,5-nya. Jadi kita harus menggunakan double cleansing. Sering dengar ya istilah double cleansing. Apa yang dimaksud double cleansing? Kita bersihkan dulu dengan bahan cleanser. Bahan cleanser itu bisa berupa susu pembersih, bisa juga yang berupa kayak cairan yang ada oilnya, ya itu namanya micellar water. Sekarang lagi ngetop, ya. Ada juga yang menggunakan tisu pembersih wajah, ya. Nah ini sebuah penelitian Dr. Drelos ya, Zoe Diana Drelos ini banyak sekali dia bikin penelitian dalam bidang kulit. Salah satunya tentang membersihkan kulit. Orang senang pakai non-foaming cleanser, cleanser yang paling bersih, paling aman katanya, nggak mengiritasi kulit. Tapi lihat hasilnya. Ini orang dikasih make up, dia bersihkan dengan ini, kemudian dites pakai swab kecil itu yang ada alkoholnya. Dites masih ada sisa. Jadi nggak bisa bersih hanya dengan non-foaming cleanser. Kan ada cleanser tuh yang nggak ada busa. Katanya kan bagus ya buat kulit, tapi untuk membersihkan PM 2,5 nggak bisa bersih. Ya, ada lagi Sindet Bar, jadi yang sabun batang, ya, yang tidak sifat pH-nya tidak basah, ya, sifatnya sama pH dengan kulit kita. Lihat, masih ada sisa, jadi tetap kurang bagus. Yang paling bersih adalah membersihkannya dengan cleansing cloth. Cleansing cloth itu apa? Tisu yang khusus untuk membersihkan wajah. Itu sebenarnya yang paling bagus.
Isinya cairannya biasanya memang ada oil, ya seperti micellar water. Jadi kalau kita menggunakan micellar water, kapasnya harus bagus. Kalau kapasnya nggak bagus juga sama, tetap nggak bisa bersih. Ya, jadi bersihkan selalu 2 kali, double cleansing. Jadi setelah dipakai cleanser, baru gunakan sabun muka dengan air. Ya, jadi nggak bisa cleanser doang juga nggak bisa, harus tetap dibilas dengan air. Sisa-sisa dari cleanser itu harus larut dalam air. Ya, jadi cara membersihkan wajah pun sangat penting. Nah, bagian terakhir udah menjelang mau habis kok. Saya nggak tahu jatahnya sampai jam berapa ya. Kayaknya udah mau lewat ya. Oh oke, saya nggak bisa lihat di sana. Oh masih ada waktu sedikit doang. Oke, ini ada beberapa bahan vitamin. Sekarang paling ngetop justru vitamin-vitamin yang digunakan. Ya nggak usah bahan yang susah-susah, yang sulit-sulit. Ada yang jenisnya phytochemicals, ya, yang bahan-bahan organik, ya, fitonutrien, dan ada yang sintetik. Yang organik, misalnya orang suka pakai, misalnya bikin masker dari bengkuang, bikin masker dari alpukat, ya, banyak cara yang tradisional digunakan. Silahkan, boleh, ya. Tapi yang banyak dijual sekarang ada berbagai vitamin, ya, bisa membuat lebih awet muda. Juga ada treatment, perawatan-perawatan yang seperti misalnya laser, radiofrekuensi, ultrasound, ya, ada macam-macam bahan-bahan yang digunakan. Nah, ini ada beberapa bahan yang ibu-ibu bisa cari sendiri, ya. Ini dijual bebas, makanya saya ajarkan supaya bisa mencari sendiri mana yang cocok untuk keluhan ibu-ibu sekalian. Contohnya niacinamide, ini nama lain dari vitamin B3. Jadi vitamin ini, vitamin B3, ya. Kadang ada yang disebutnya niacin, ada nicotinic acid, itu sama, semua nama lain dari niacinamide, ya. Nah, apa fungsinya? Dia akan membuat kerutan-kerutan halus berkurang. Kalau ada yang kulitnya oily, yang berminyak kulitnya dan ada jerawat kombinasi sedikit, ini bisa mengurangi jerawat-jerawatnya. Bisa digunakan pagi dan malam. Ya, nah biasanya niacinamide bentuknya dalam bentuk serum, ya. Jadi silahkan menggunakan niacinamide. Vitamin yang lain adalah vitamin B5, ya. Namanya panthenol, ya, atau pantothenic acid, atau depantenil, ya. Ada banyak nama-nama lain. Nah ini bagus untuk melembabkan, jadi untuk kulit yang sensitif, kulit yang kering, dan juga untuk kulit yang mudah berjerawat, ini cocok, ya. Jadi vitamin B5. Kemudian ada yang namanya kojic acid, ya, ada macam-macam bahan, ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya serum, ya. Ini kojic acid ini bagus untuk pigmentation, ya. Jadi uneven skin tone, kalau ada flek-flek yang ringan bisa berkurang dengan kojic acid. Kemudian aloe vera, nah kalau ini kan udah tahu lidah buaya. Lidah buaya itu bagus untuk kulit yang kering, jadi dia bisa membuat lebih lembab. Bahkan kalau ibu-ibu habis kena sinar matahari agak banyak, pakai aloe vera, ini langsung membuat adem kulitnya, ya. Jadi mau menggunakan bahan tradisional, jadi si daun lidah buaya kita buang bagian luarnya, ya, jangan kena bagian luar tuh ada getah yang agak kuning kehijauan, jangan dipakai. Harus betul-betul daging daunnya itu. Nah dagingnya itu bisa kita gunakan, atau mau beli dalam bentuk yang sudah dalam kemasan, silahkan, monggo. Kemudian ada bahan yang namanya beta hydroxy acid. Nah, beta hydroxy acid ini adalah sebenarnya salicylic acid, jadi asam salisilat. Ini obat kuno banget dari zaman dahulu kala, ini sudah dikenal, ya. Nah, ini bagus untuk yang berjerawat dan kulitnya mudah berminyak. Nah, ini juga mengurangi uneven skin tone. Jadi kalau bekas jerawat ada bekas hitam-hitam, cari produk yang mengandung beta hydroxy acid atau nama lain seringnya BHA, ya. Kemudian ada golongan AHA, ya, atau alpha hydroxy acid. Ini agak ada rasa stinging, ada cekit-cekit, pedih-pedih sedikit kalau digunakan. Tapi ini adalah asam dari buah-buahan, makanya ada rasa cekit-cekit, pedih-pedih dikit, ya. Contohnya glycolic acid, lactic acid. Lactic acid itu dari asam susu, makanya Cleopatra zaman dulu mandi susu. Mandi susu karena apa? Dia mau dapetin si lactic acidnya ini.
ya. Nah ini bisa digunakan, ada mandelic acid dari macam-macam jenis buah-buahan. Ini bagus untuk melembabkan kulit dan mengurangi kerutan-kerutan halus. Ada seorang dokter, dia katakan orang Asia kalau mau pakai produk kecantikan atau produk skincare, paling penting adalah golongan AHA ini. Ya, saya lihat selalu glowing kulitnya kalau udah pakai golongan AHA. Kemudian ada yang namanya hyaluronic acid. Nah, ibu-ibu mungkin pernah dengar juga nih ya. Ini adalah suatu bahan yang bisa menarik air. Ya, dia juga jenisnya asam, tapi dia bisa menarik air bahkan sampai 1000 kali dari kontennya dia. Jadi dia cuma 3 gram, tapi bisa menarik air 1000 kali lebih banyak dari dia beratnya si molekul ini. Nah, jadi ini cocok untuk orang yang kulitnya kering. Jangan orang berjerawat dikasih hyaluronic acid, jerawatnya tambah banyak karena dia bikin lembab. Ya, kalau dia cuma narik air ya syukur-syukur. Kalau dia membuat minyaknya juga nambah, bisa bahaya. Ya, jadi cocok untuk orang yang kulitnya dry, ya, dan sudah mulai ada kerutan-kerutan halus. Lalu ada golongan peptide. Peptide ini banyak sekali jenisnya. Ada palmitoyl, pentapeptide, ada tripeptide, macam-macam, ya. Nah, ini bagus untuk kerutan halus. Jadi untuk produk anti-aging yang sering kita gunakan adalah hyaluronic acid dan golongan peptide, ya. Nah, harus diingat, tidak semua produk yang kita oleskan di kulit itu diserap. Sebagian besar nongkrong di permukaan kulit saja. Dia tidak masuk ke dalam karena ada satu rumus, yaitu kulit kita hanya bisa ditembus kalau ukuran molekulnya kurang dari 500 Dalton. 500 Dalton itu segede kecil banget, ya. Lebih kecil dari sentimeter, milimeter, paling kecil itu satuannya Dalton, ya. Nah, jadi dia hanya bisa tembus ke dalam kulit kalau ukurannya sangat kecil molekulnya. Ada krim kolagen ya, pernah dengar ya? Kan banyak tuh yang jualan krim kolagen. Kolagen itu molekulnya besar. Jadi kolagen yang kita oleskan di kulit tidak bisa menyerap masuk ke dalam untuk menjadi kolagen yang ada di dalam dermis, di dalam kulit kita. Tapi apakah kolagen krim itu bagus, bikin cerah? Bikin cerah, kenapa? Karena dia menyerap air, jadi kelihatan lembab kulitnya. Jadi kelihatan lebih bagus, tapi bukan dia masuk ke dalam kulit. Nah, itu yang harus disadari. Lalu, apalagi yang harus kita perhatikan? Sumber dari bahan kosmetik itu kita sebenarnya harus tahu dari mana, ya. Karena banyak nih, contohnya kolagen. Kolagen itu banyak dari babi. Dari babi. Gelatin dari babi. Oleic acid, ini salah satu bahan yang ada di dalam banyak produk kecantikan. Ini juga dari babi. Ya, glycerin, ini juga banyak yang dari babi. Belum dari bahan-bahan yang lain, yang unspecified animals, yang dari udang, kerang dan sebagainya, banyak, ya. Makanya kita sebenarnya harus tahu nih, ini bahan dari mana asalnya, ya. Sekarang sudah mulai banyak kosmetik yang diproduksi yang menyatakan ini vegan. Kalau disebut vegan kosmetiknya berarti dia tidak ada bahan animalnya, tidak ada dari hewan, jadi tidak ada concern apakah dia dari babi atau bukan, gitu ya. Jadi perhatikan dia produk dari produsennya mana, bukan hanya banyak promosinya, ya. Oke, penutup. Ada 8 cara untuk mengurangi penuaan dini. Caranya adalah pertama tadi, kendalikan pikiran. Jadi bukan nomor 8 yang utama, yang nomor 1 yang lebih utama, pikiran. Jangan biasakan mengerutkan mata. Baca gadget pakai kacamata. Kalau udah harus pakai kacamata, ya jangan maksa begini, langsung kerutannya jadi banyak. Utamakan gerak badan, lahap makan buah dan sayur. Berapa banyak kita harus makan? 30 jenis tanaman dalam 1 minggu. Ingat minum, berapa liter kita harus minum? 3 liter. Kalau sudah tua, ginjalnya mulai berkurang fungsinya, harus dikurangi. Jadi pada orang yang masih muda, ginjalnya sehat, 3 liter. Kemudian tidurnya harus matikan lampu di malam hari. Kalau siang harus kena matahari. Setia pakai tabir surya. Ya, kita lihat ada tulisan SPF dan PA+++, minimal 3 atau 4+. Hati-hati polusi, jadi supaya kita hilangkan polusi caranya
Cuci muka yang bersih dilakukan kalau bisa 3 kali dalam sehari. Ya, kalau kita tidak banyak keluar rumah 2 kali boleh. Oh ya, kalau yang naik motor, setiap sampai di tujuan harus cuci muka ya. Jadi cuci muka mungkin bisa jadi 4 kali sehari. Ya. Baru bagian terakhir, atasi dengan gunakan perawatan yang aman. Ya. Baik, kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih buat Dr. Sondang waktunya sore ini. Jadi luar biasa ya Dok, ilmu pengetahuannya buat kita semua. Karena saya biasa ikut seminar perpajakan, sekarang ikutnya seminar kecantikan. Jadi ilmu yang baru buat saya. Saya merasa bersyukur sekali karena dikasih Tuhan wajah yang gak repot Dok. Ya, karena mungkin dari kecil kebiasaan suka makan sayur mentah sama buah karena efek nggak mampu beli daging mungkin ya. Jadi tuanya saya menuai sesuatu yang berharga, bukan menyesal, sesuatu yang berharga karena saya nggak pernah kenal salon satu, saya nggak pernah kenal skincare, saya nggak pernah gunting rambut ke salon. Jadi irit Dok. Kalau soal puasa tadi yang disebut Senin Kamis, mungkin rasanya kita lebih sering berpuasa, apalagi menjelang gaji sudah menipis Dok, itu pasti saya puasa. Ya. Jadi banyak faktor yang kita bisa pakai supaya kita menunda menua ini di hidup kita. Selain faktor yang tadi yang terakhir banget nomor 8.